Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Seperti biasa, Gerbang Informasi akan menghadirkan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Sebelum kita ke topik pembahasan, terlebih dahulu seperti biasa, mohon untuk dukungannya ke channel ini dengan cara klik subscribe, klik loncengnya supaya bisa tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru yang nantinya akan admin buat di video-video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum dipersilahkan untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang hal yang harus diketahui oleh para sahabat jika nomor induk kependudukan atau NIK menjadi NPWP. Nah, wacana penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP orang pribadi makin nyata. Nah, sahabat, rencananya sistem ini akan segera dipakai dalam waktu dekat. Penggunaan NIK untuk NPWP rencananya bakal dilakukan melalui tahun depan. Nah, terakhir, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan beberapa hari lalu melakukan kerjasama integrasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama itu bakal menandakan awal mulanya era NIK menjadi NPWP. Ada 3 hal yang harus diketahui oleh para sahabat tentang NIK menjadi NPWP. Yang pertama, NIK menjadi NPWP itu berlaku tahun depan. Akhir 2021 yang lalu, Direktur Peraturan Perpajakan 1 Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama pernah mengungkapkan integrasi data NIK dan NPWP ini merupakan salah satu cara untuk memudahkan pelayanan pajak. Dia mencontohkan jika di Amerika Serikat ada yang namanya Social Security Number. Adapun integrasi data itu berupa pemanfaatan nomor induk kependudukan atau NIK, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik dalam layanan DJP. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Nail Maldrin Nur, mengatakan perjanjian kerjasama ini adalah kelanjutan dari kerjasama keduanya sejak tahun 2013 yang telah diperbarui pada tahun 2018. Salah satu tujuan dari kerjasama ini adalah untuk penggunaan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang orang pribadi. Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 2 November 2018 yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP, ujar Nail Maldrin dalam keterangan tertulis hari Jumat tanggal 20 bulan 5 tahun 2022. Hal kedua yang harus diketahui bahwa tidak semua orang jadi wajib pajak. Dengan berlakunya NIK menjadi NPWP, timbul anggapan semua orang di Indonesia bakal menjadi wajib pajak. Dalam catatan Detikcom, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah pernah memberikan pernyataan mengenai hal ini. Dia meluruskan bahwa tidak semua orang yang memiliki NIK sudah pasti akan menjadi wajib pajak. Sri Mulyani juga mengatakan ada syarat khusus dalam undang-undang yang mensyaratkan seseorang menjadi wajib pajak dan harus rutin membayar pajak. Dia mengatakan masyarakat yang wajib membayar pajak penghasilannya paling minimal adalah yang sudah memiliki pendapatan hingga 4,5 juta rupiah per bulan atau sekitar 54 juta per tahun. Saya ingin tegaskan di sini, dengan adanya undang-undang HPP, 1. Setiap orang pribadi yang punya pendapatan hingga 4,5 juta rupiah atau 54 juta rupiah orang pribadi single, kalau pendapatannya 4,5 juta rupiah atau 54 juta rupiah per tahun, itu tidak kena pajak, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pada hari Kamis tanggal 7 bulan Oktober 2021 yang lalu. Sebaliknya, untuk masyarakat yang gajinya di bawah 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta per tahun,
orang itu tidak wajib melakukan pembayaran pajak penghasilan. Golongan ini penghasilannya masih masuk ke dalam pendapatan tidak kena pajak dan kewajiban pajaknya 0%. Maka dari itu, meskipun golongan masyarakat tersebut NIK-nya menjadi nomor NPWP, belum tentu mereka wajib membayar pajak. Ini yang disebut pendapatan tidak kena pajak. Jadi kalau masyarakat punya NIK yang menjadi NPWP dan bekerja dan pendapatannya 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta bertahun, mereka PPh-nya 0%. Tambah Sri Mulyani. Dia mengatakan sudah banyak rumornya dengan penggunaan NIK menjadi NPWP, maka semua orang yang memiliki NIK akan ditarik pajak oleh negara. Misalnya saja, mahasiswa baru lulus dan belum bekerja sudah ditarik pajak oleh negara. Sri Mulyani menegaskan rumor itu tidak benar. Ini untuk meluruskan seolah-olah siapa saja ada mahasiswa yang baru lulus, belum kerja, punya NIK harus bayar pajak. Itu tidak benar, tegas Sri Mulyani. Hal yang ketiga adalah dasar-dasar hukumnya. Sebagai informasi, integrasi data NIK dan NPWP sendiri tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, jadi sahabat, di dalam belaid itu NIK disebutkan dapat digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Selain itu juga, Amanat PP Nomor 83 Tahun 2021 tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan atau NPWP dalam pelayanan publik, yakni kewajiban pencantuman NIK dan atau NPWP dalam layanan publik dan kegiatan pemadanan dan pemutahiran data kependudukan dan basis data perpajakan. Itulah 3 hal yang harus diketahui oleh para sahabat jika NIK menjadi NPWP. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya supaya bisa terus mendapatkan informasi terbaru dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.